Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Abdin, Guru Fisika SMK Negeri 1 Celuak. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi pengukuran, khususnya untuk alat ukur panjang. Nah, langsung saja simak penjelasan Bu Abdin berikut ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan mengukur itu? Langsung saja, mengukur adalah kegiatan yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dijadikan sebagai patokan atau acuan. Nah, misalkan saja di sini ada sebuah pensil yang akan kita ukur panjangnya menggunakan penggaris. Nah, ketika kita mengukur panjang pensil menggunakan penggaris, itu artinya kita membandingkan antara panjang pensil dengan panjang penggaris ini yang kita gunakan sebagai patokan atau acuan. Nah, pertanyaannya, kenapa penggaris ini bisa kita gunakan sebagai patokan atau acuan? Nah, jawabannya adalah karena pada penggaris itu telah tertera skala-skala ukuran panjang. Ya, telah ya. Jadi di sini ada skalanya ya. Mulai dari 0 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm dan seterusnya. Nah, jadi karena penggaris ini sudah ada skalanya, maka kita bisa mengukur panjang benda-benda di sekitar kita menggunakan penggaris ini. Ya, seperti itu, ya. Lanjut lagi. Pernahkah kalian melakukan yang namanya pengukuran? Nah, pasti semua dari kalian pernah melakukan yang namanya pengukuran. Nah, misalkan saja di sini. Pengukuran massa tubuh kalian menggunakan timbangan badan. Atau yang seperti ini, mengukur suatu benda, ya panjang kain misalkan, menggunakan meteran. Nah, atau yang ini, mengukur tinggi badan kalian menggunakan alat pengukur tinggi badan. Atau yang ini, mengukur suhu badan menggunakan termometer. Nah, atau yang ini ya, yang lagi marak ya, yang lagi sering kita lihat saat ini. Apa namanya anak-anak? Apa nama alat ini? Iya, betul. Ini adalah termogan ya. Jadi termogan ini fungsinya sama dengan termometer, yaitu mengukur suhu tubuh kita ya. Nah, selanjutnya di sini ada timbangan ya, timbangan Dacin ya. Yang mana timbangan ini berfungsi untuk mengukur massa ya suatu benda ya, atau mungkin bahan-bahan pokok yang akan kita beli ya. Lanjut saja. Bagaimana orang zaman dulu melakukan pengukuran? Nah, pernah nggak sih kebayang bagaimana kira-kira orang zaman dulu itu melakukan pengukuran? Kira-kira alat apa yang mereka pakai dalam melakukan pengukuran? Nah, seperti ini gambarannya. Jadi pada zaman dulu orang mengukur panjang menggunakan jengkal tangan, ya. Nah, kelemahannya kalau kita menggunakan jengkal tangan, bisa-bisa hasil pengukuran antara orang yang satu dengan orang yang lain itu akan berbeda karena jari tangan orang kan berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ya, sehingga akan berbeda hasilnya. Nah, kemudian, di sini ada jam pasir. Kalau sekarang mungkin jam pasir ini sering kita lihat sebagai hiasan di rumah ya. Tapi kalau zaman dulu jam pasir ini digunakan untuk mengukur waktu. Ya, ada lagi alat ukur waktu yaitu jam matahari. Nah, kelemahannya jika tidak ada matahari, maka jam ini tidak bisa membaca waktu. Nah, ada lagi alat ukur waktu yaitu jam lilin. Ya. Jam lilin ini dilengkapi dengan angka ya, dari 1 sampai 12 ini kalau nggak salah. Nah, kemudian ada lagi yaitu jam air. Nah, fungsinya sama yaitu mengukur waktu ya, jam air. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir yaitu ya langkah kaki ya atau feet. Ya, kita zaman dulu orang mengukur jarak juga bisa menggunakan langkah kaki. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dan seterusnya. Nah, ini juga punya kelemahan karena apa? Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ya hasil setiap orang pasti berbeda-beda ya karena orang punya langkah yang. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama adalah mistar atau penggaris.
Nah, mistar atau penggaris ini punya skala terkecil 1 mm atau setara dengan 0,1 cm. Nah, adapun ketelitian dari mistar atau penggaris ini yaitu diperoleh dengan cara setengah dari skala terkecilnya atau setengah dari 1 mm hingga dihasilkan 0,5 mm yang setara dengan 0,05 cm. Nah, adapun maksimal pengukuran dari penggaris ini bisa mengukur hingga 50 cm atau bahkan ada yang hingga 100 cm. Nah, kemudian selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong ini punya skala terkecil 0,1 mm. Nah, atau setara dengan 0,01 cm. Dengan ketelitian yang bervariasi, yaitu ada yang punya ketelitian 0,02 mm, ada yang punya ketelitian 0,05 mm, dan ada pula yang ketelitiannya 0,1 mm. Nah, kemudian jangka sorong ini bisa mengukur panjang hingga 20 cm, 30 cm, atau bahkan yang lebih dari 30 cm. Nah, jadi sebenarnya begini. Untuk jangka sorong dengan ketelitian 0,02 dan 0,05 mm ini dimiliki oleh jangka sorong yang mampu mengukur panjang kurang dari 30 cm. Nah, adapun untuk ketelitian 0,1 mm ini dimiliki oleh jangka sorong yang mampu mengukur panjang bahkan bisa lebih dari 30 cm. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini punya skala terkecil 0,01 mm atau setara dengan 0,001 cm. Nah, dengan ketelitian yaitu 0,01 mm dan mampu mengukur panjang sampai 25 mm. Ya, jadi nggak begitu panjang hanya sampai 25 mm saja. Nah, baik anak-anak, demikian tadi ulasan Bu Abdin mengenai alat ukur panjang. Selebihnya akan Bu Abdin bahas satu persatu di video-video berikutnya. Jangan lupa saksikan terus video dari Bu Abdin ya. Sekian dari Bu Abdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.